Air ya, bagaimana kita menjaga kualitas air, mempersiapkan air ya, bagaimana kita mempersiapkan air untuknya. Ada larutan oksigen yang padat dan ada fermentasi air ya, dengan sistem bioflok yang penuh flok ya, penuh makanan. Kalau lebih mudah ya melihat perilaku ikan. Kalau perilaku ikannya ada yang mengambang di budik damber kita, tiba-tiba wah berbusa nih, berarti airnya udah nggak bagus. Belum tentu. Selama 3 hari guys, kalau saya ya, kita akan menuakannya, berat mineralnya sudah turun dan ini sudah baik untuk ikan tanpa harus kita berikan garam, membunuh bakteri yang ada di dalam air ya. Ini penuh bakteri ya, satu tutup botol aja cukup penuh bakteri. Saya melihat kita kan menggunakan sistem bioflok, kita butuh bakterinya hidup dan bekerja. Oke guys, ketemu lagi dengan saya Harvan Jamar di konten saya berikutnya ya. Nah guys, gimana kabarnya Bapak Ibu? Gimana kabarnya pelanggan Kangen Motor, pelanggan Gojek, pelanggan Lalamove? Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan keberkahan, diberikan kelancaran, kesehatan, dan juga pandemi ini kita bisa lewati ya. Kembali normal lagi, bisa bekerja dengan sedia kala, dan bisa sukses di bidang apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, hari ini saya mau melanjuti tema fermentasi yang sebelumnya. Nah, kali ini adalah kualitas air ya. Bagaimana kita menjaga kualitas air, mempersiapkan air ya. Bagaimana kita mempersiapkan air untuk ikan kita, ikan lele ya, khususnya untuk kali ini. Nah, guys, ya, untuk bicara soal kualitas air sama sebagaimana kita menghirup udara di sekitar kita. Nah, teman-teman harus bayangin ya, kita butuh udara yang segar, udara yang sehat, yang bersih, yang kualitasnya bagus, yang lingkungannya bagus, habitatnya bagus untuk kita, yang nyaman untuk di mana kita berada, dan itu nyaman buat kita. Nah, agar kita happy dan bahagia. Ikan pun juga butuh kayak gitu ya. Teman-teman bisa ngerasain nggak kalau teman-teman lagi masuk ke dunia yang baru, misalnya kantor yang baru, sebagai anak baru ya, masuk ke lingkungan di mana lingkungan itu nggak nyaman buat teman-teman. Nah, rasanya juga seperti itu. Teman-teman perlu adanya penyesuaian atau adaptasi. Ikan pun juga sama, mereka juga perlu adaptasi. Jangan sekonyong-konyongnya ya, teman-teman, masukin air keran atau air tanah, masukkan ke dalam ember budik damber kita ya, penuhkan, ambil bibit, masukkan ke dalamnya. Nah, bahaya tuh. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya, berat mineral di dalam air tanah ya, kita nggak tahu, karena ada zat besinya dan segala macam, ada bakterinya yang kita nggak tahu cocok nggak buat si ikan lele kita. Dia bisa nggak menyesuaikan dengan itu? Nah, butuh persiapan, butuh pengetahuan buat kita bisa agar si ikan ini bisa menyesuaikan dengan lingkungannya atau kantornya. Ya, kantor emang dikerjanya. Oke guys, sebelum kita bahas soal kualitas air dan mempersiapkan air untuk budik damber kita atau budidaya bak ya, budidaya ikan dalam ember bak ya, kan ini bak ya, kolam yang di atas permukaan tanah, bak ya. Langsung aja ya, kualitas air penting untuk kesehatan ikan ya, karena kita tidak mau ikannya banyak yang mati ya, dan akhirnya panen kita nggak sesuai harapan. Nah guys, ada 3 hal yang perlu diketahui, tapi sebelumnya teman-teman harus tahu bahwa saya ini menggunakan sistem bioflok yang ada aeratornya, ada larutan oksigen yang padat, dan ada fermentasi air ya, dengan sistem bioflok yang penuh flok ya, penuh makanan tambahan ya, yaitu flok-floknya. Nah guys ya, untuk 3 hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas air dan kesehatan ikan ya, agar dia happy ya, ada 3 hal. Yang pertama adalah mempersiapkan air. Penting banget mempersiapkan air sebelum tebar bibit. Pertama itu aja dulu. Nah, nanti saya akan praktekkan untuk hal yang pertama, tapi sebelumnya untuk kita langsung hal yang kedua. Hal yang kedua adalah memonitoring. Nah, monitoring ini
teman-teman bisa secara umum kan seminggu sekali dilakukan pengurasan untuk bioflok ya, baik 20% atau 50% ya. Lalu 20% airnya dari ember kita ya. Lalu kita harus lihat cuaca juga. Nah, itu kan setiap minggu ya kita melakukan pengurasan. Cuaca juga. Kalau cuaca, kira-kira kalau hujan, asamnya yang masuk ke dalam air di ember, nah teman-teman harus perhatikan ya, ikan bisa mudah terkena jamur dan lain segala macam yang berbentuk penyakit, namanya juga asam. Nah, suhu optimal pada ikan lele itu kan sekitar 26 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Ya, kalau teman-teman punya untuk melihat tingkat keasaman, teman-teman bisa punya pH meter. Ini sebagai alatnya, ya. Atau enggak untuk melihat suhu, teman-teman punya alatnya. Saya nggak punya ya. Teman-teman bisa beli alat untuk suhu air. Ya, biasanya kalau masak ada alatnya yang kayak jarum gitu, ada ukurannya. Nah, saya nggak pakai. Kebanyakan saya melakukan dengan rasa. Ya, merasakan airnya atau melihat perilaku ikan. Nah, kalau lebih mudah ya, melihat perilaku ikan. Kalau perilaku ikannya ada yang mengambang di budik damber kita, nah perhatikan, dia biasanya sakit. Ya, kalau dia berada di bawah, dia sehat. Kalau makannya lahap, dia sehat. Nah, lihat, jangan tiba-tiba wah berbusa nih, berarti airnya udah nggak bagus. Belum tentu. Bisa jadi kandungan larutan atau DO-nya bagus, ikan nggak naik ke atas, ngap, ya berarti nggak ada apa-apa. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita tahu. Kalau ini kualitas airnya masih bagus. Nah, itu untuk monitoring ya. Untuk hal yang kedua, monitoring secara berkala ataupun secara darurat. Nah, kalau yang berkala tadi kan setiap minggu kita harus melakukan pengurasan untuk kotoran yang sudah diurai kita buang. Jangan sampai jadi amoniak, jadi racun. Ikan lele kita ngap-ngapan dan berangsur-angsur habis alias dyingnya mati ya. Nah, panen kita nyesel deh ntar ya. Nah, gitu dia, yaitu yang kedua. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah menambahkan air. Nah, penting ya menambahkan air ya agar pH-nya naik ya. pH naik nggak hanya harus diberikan garam atau kapur dolomit ya. Saya tidak menggunakan kapur dolomit untuk menstabilkan pH. Saya hanya butuh garam atau enggak saya menambahkan air. Menambahkan air sama dengan menaikkan pH juga. Nah, gitu ya. Tapi untuk melihat apakah pH sudah sesuai ya dengan alat pH meter yang tadi, yang kayak gini ya. Ya, kalaupun nggak punya, lihat perilakunya ya. Lihat perilaku ikan. Kalau ikan perilakunya baik-baik aja, artinya dia nggak ngap-ngap dan dia nggak gantung atau dia berada di bawah dan dia makannya lahap ya, tame ya, nggak ada masalah ya. DO-nya cukup, artinya larutan oksigennya cukup buat dia, cukup banyak, nggak ada masalah ya. Itu kalau kita nggak punya alat ya. Saya nggak punya alat dan saya jarang pakai alat pH meter juga. Ini pH meter yang saya punya itu pun baterainya udah habis. Nah guys ya, paling penting lagi mungkin tambahan, teman-teman bisa tutup ya. Ini saya mau tutup ya pakai paranet ya, karena kita kan bioflok nggak begitu membutuhkan cahaya sinar matahari langsung ya. Saya pakai paranet. Setidaknya kalau hujan dia bisa memecah ya, tidak langsung masuk ke dalam air ya. Itu dia ya, semoga ini bermanfaat ya. Kita akan langsung praktek ya. Oke guys, kita isi penuh ya budik damber kita, ember kita ya. Yang punya kolam diisi penuh kolamnya ya. Nah, ini ember 80 liter ya. Oke, ini udah penuh. Habis ini kita tutup ya. Ini hari pertama. Oke. Kita tutup. Boleh tutup rapat ya. Kita tutup selama 3 hari guys. Kalau saya ya, kita akan menuakan ya, menuakan air. Oke guys, ini udah hari keempat. Kita buka ya. Kita buka. Nah, ini airnya sudah kita tuakan guys ya. Dia sudah ringan, artinya berat mineralnya sudah turun. Dan ini sudah baik untuk ikan tanpa harus kita berikan garam ya sebenarnya. Tapi garam ini baik ya untuk ikan. Gunakan garam krosok atau garam murni. Kalau nggak ada garam dapur pun jadi 25 gram ya untuk 80 liter air. Karena fungsi garam ini sangat baik ya guys. Kita aduk ya.
Dia bisa membunuh bakteri yang ada di dalam air, ya. Dan dia juga bisa menstabilkan dan menaikkan keasaman atau dari pH air. Jadi minimal dia netral ya, mendekati basah. Ya, baik untuk ikan. Oke, kita tutup. Kita tunggu 24 jam sampai esok hari. Ya. Oke. Oke guys. Ini dia hari kelima. Ya. Kita sudah beri dia garam sebelumnya. Sebelumnya lagi sudah kita tuakan. Nah, hari ini akan kita berikan fermentasi yang sebelumnya atau konten video sebelumnya pernah saya buat. Cara membuat fermentasi menggunakan EMA 4 ya, merek EMA 4 probiotik. Nah, kita berikan satu tutup botol saja untuk 80 liter. Ini tangan kanan saya megang handphone, kamera, tangan kiri saya. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu keseimbangan. Aduh, tumpah juga. Nah, ini penuh bakteri ya, satu tutup botol aja cukup penuh bakteri. Saya melihat sedikit ada getah sedikit, mungkin ada bakteri juga yang mati, tapi pasti banyak yang hidup. Nah, kita aduk ya, aduk-aduk ya, agar terjadi oksigen, larutan oksigen untuk bakterinya ya. Apakah dengan diberi garam dan EMA 4 lalu bakteri akan mati? Nah, tidak ya guys, karena sudah ada yang melakukan riset sebelumnya, tidak akan mati bakteri yang ada di EMA 4. Nah, kita tutup ya. Kita tutup. Nah, ada baiknya kita berikan aerator, karena kita kan menggunakan sistem bioflok, kita butuh bakterinya hidup dan bekerja. Ya, guys. Kita tambah 2 hari lagi, jadi total adalah 1 minggu. Oke. Dan semoga setelah ini siap untuk masuk atau tebar bibit teman-teman semua. Oke guys, itu dia ya. Gimana? Dapat ya pemahamannya, logikanya untuk menjaga kualitas air agar ikan tetap sehat dan happy. Ya, happy. Nah, gitu ya. Kalau happy, yang punya juga happy. Pas panen juga happy. Oh, gue berhasil nih, gitu. Itu yang saya rasakan di awal, memang banyak gagalnya. Pas sudah bisa, happy. Happy. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman. Salah satu yang saya alamin, yang saya punya untuk saya share, baru sebatas itu. Mungkin teman-teman di luar sana mungkin ada hal yang mungkin saya meleset, bisa share di kolom komentar, atau mungkin ada yang salah. Bantu kita untuk share kolom komentar agar sama-sama kita bisa dapat ilmunya, sama-sama kita dapat pengetahuannya untuk bisa kita praktekin. Ada nih yang lebih better lagi Mas Arfan, caranya pakai begini. Oke. Nah, itu aja dari saya, semoga bermanfaat ya. Semoga bisa di-share dan tetap semangat Abang Ojol, para pelanggan Gojek, Bapak Ibu ya, sukses selalu, dan jangan lupa untuk subscribe, komentar, dan kita sortir lagi.